Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik simple heat treatment of steel atau proses pelakuan panas pada baja yang bersifat sederhana atau singkat. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan secara tertulis simple heat treatment pada baja, yakni proses annealing, normalizing, dan spheroidizing. 4 perlakuan panas yang sederhana atau pokok bagi steel, yakni pertama adalah annealing atau proses annealing, yang kedua annealingnya itu sendiri, yang ketiga normalizing, dan yang keempat spheroidizing. Keempat tersebut diilustrasikan dengan gambar sebelah kanan berikut, di mana gambar tersebut merupakan ringkasan skematik dari pelakuan panas sederhana bagi baja hypoeutectoid yang A dan bagi hypereutectoid steel atau baja hypereutectoid yang B. Di sini terlihat bahwa yang menjadi sumbu X dari grafik ini adalah time, sedangkan yang untuk sumbu Y-nya adalah temperature. Di sini juga ada A1 garis putus-putus yang berwarna oranye, dan ada A3 garis putus-putus berwarna oranye juga. Untuk proses annealing, di sini yang garis merah atau kurva garis merah paling bawah sebelah kiri untuk yang hypoeutectoid merupakan range temperatur atau garis temperatur yang berjarak dari garis A1 antara 80 sampai 170 derajat Celcius. Sedangkan untuk kurva bergaris hijau dikenal sebagai normalizing, di mana normalizing adalah pemanasan ulang dari suatu baja sampai suhu atau temperatur di atas A3 sebesar 55 derajat Celcius. Sedangkan untuk annealing, proses pemanasan baja sampai ke suhu 30 derajat di atas A3, kemudian dilakukan pemanasan pada suhu tersebut dalam waktu yang cukup lama dan dilakukan pendinginan. Annealing adalah kalau di sini ditunjukkan dengan kurva bergaris biru. Sedangkan untuk yang hypereutectoid itu gambar sebelah kanannya, di sini ada kurva garis merah
yang dikenal sebagai prosesnya sebagai periodizing, ada yang normalizing yang garis hijau, kalau yang annealing garis biru, kalau yang merah periodizing. Di sini jelas terlihat bahwa untuk periodizing adalah proses treatment di bawah suhu atau 30 derajat Celcius di bawah suhu A1. Di mana A1 seperti kita pahami adalah atau nilai untuk baja sebesar 727 derajat Celcius atau temperatur keseimbangan eutectoid. Terus yang kurva berwarna hijau, garis hijau, merupakan proses dari normalizing. Untuk proses normalizing baik untuk baja hypoeutectoid maupun untuk baja hypereutectoid tidak begitu jauh berbeda, yakni heat treatment atau pemanasan dilakukan sampai puncaknya mencapai suhu 55 derajat di atas A17, di mana untuk bentuk kurvanya mirip dengan yang hypoeutectoid. Kalau untuk yang hypoeutectoid 55 derajat di atas A3, sedangkan untuk yang hypereutectoid 55 derajat Celcius di atas A17 atau ACM. Terus untuk proses annealing adalah untuk baja hypereutectoid adalah perlakuan panas sampai ke suhu di 30 derajat di atas A1. Sedangkan untuk yang hypoeutectoid 30 derajat di atas A3. Annealing dan normalizing biasanya merupakan proses lanjutan dari dispersion strengthening, di mana prosesnya baja yang awalnya dipanaskan untuk menghasilkan austenite yang seragam atau fase gamma berstruktur FCC dan pemanas atau proses penghasilan austenite yang seragam tersebut dinamakan sebagai austenitizing. Annealing atau full anneal memungkinkan baja untuk secara perlahan terdinginkan dalam dapur tinggi. Kalau perlakuan pendinginnya perlahan, maka akan menghasilkan ghost perlit atau perlit kasar. Normalizing memungkinkan bagi baja untuk dilakukan pendinginan yang lebih cepat. Misalnya dalam udara. Sehingga menghasilkan perlit yang lebih halus atau fine perlit.
Pada gambar sebelah kanan ditunjukkan properti-properti tipikal yang diperoleh melalui annealing dan normalizing suatu plain carbon steel. Sini terlihat bahwa sumbu X-nya adalah persentase karbon dan sumbu Y-nya sebelah kiri adalah yield and tensile strength, di mana satuannya kilopound square inch KSI. Dan sebelah kanan persentase elongation atau impact energy, di mana satuannya adalah feet pounds. Itu merepresentasikan tentang elongation ini taktilitas atau kelendutan. Sini terlihat ada prosesnya normalizing, ada nil, ada juga impact energy, ada tensile strength, ada yield strength. Untuk annealing, austenitisasi atau austenitizing bagi baja-baja hypoeutectoid seperti sebelumnya dilakukan di atas 30 derajat Celcius di atas suhu A3, sehingga membentuk 100% fase gamma. Akan tetapi untuk baja hypereutectoid bisa dilakukan pada temperatur 30 derajat Celcius di atas A1 yang menghasilkan austenite dan Fe3C. Untuk normalizing, austenitisasi dilakukan pada temperatur 55 derajat Celcius di atas A3 atau ACM. Kemudian baja tersebut diambil dari furnace-nya atau dari dapurnya dan didinginkan dalam medium udara. Semakin cepat proses pendinginan, semakin halus pellet yang dihasilkan dan memberikan strength yang lebih tinggi. Baja-baja yang mengandung konsentrasi Fe3C memiliki karakteristik permesinan yang rendah, sehingga adalah memungkinkan untuk mentransformasinya menggunakan proses spheroidizing. Selama treatment spheroidizing yang memerlukan beberapa jam di atas atau pada suhu 30 derajat di atas di bawah A1, maka fase Fe3C berubah menjadi partikel-partikel bulat dan besar-besar
yang berfungsi mereduksi boundary area atau batas boundary-nya. Mikrostruktur tersebut dikenal sebagai spheroidite. Di mana spheroidite ini memiliki matrik kontinu atau matrik SOP yang kontinu dan ferrit, yakni perit yang machinable. Spheroidite ini ditunjukkan secara atau mikrostrukturnya pada gambar di bawah ini. Telah bahwa butiran-butiran kecil ini merupakan mikrostruktur dari spheroidite dengan atau sebagai matriknya dengan Fe3C, dengan partikel Fe3C yang tersebar dalam matrik perit atau alfa. Setelah dilakukan permesinan, kemudian baja tersebut diberikan heat treatment tambahan untuk menghasilkan properti yang diinginkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang simple heat treatment dari baja. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.